Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal ujian di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka halaman lms.unikba.ac.id, ini adalah tampilan awal dari halaman LMS. Kemudian klik login yang di kanan atas. Saya akan membuka akun dosen. Kebetulan saya punya akunnya Pak Darmawan. Saya login. Nah, ini adalah tampilan beranda dari akun dosen. Jadi semua dosen akan tampilannya seperti ini. Nah, sebelah kiri ini ada mata kuliah. Ada dua mata kuliah yang sudah diinputkan, yaitu SD dan PBD. SD Sistem Digital dan Praktikum Basis Data. Jadi yang kita tampilkan adalah singkatannya. Kemudian langsung saja kita akan membuat soal ujian untuk Sistem Digital, mata kuliah Sistem Digital. Kita klik SD. Nah, ini tampilannya. Sebelum kita mengedit, ini adalah sebenarnya kalau kita melakukan perkuliahan sudah menggunakan LMS, ini sudah banyak isinya sebenarnya. Cuma anggap saja kita sudah melakukan perkuliahan, kemudian kita akan membuat soal ujiannya. Di kanan atas kita klik Turn Editing On. Sudah tampil editornya. Jadi sebelah kanan ini ada perubahan editor. Misalkan kita akan membuat soal ujian akhir untuk UAS. Bebas karena ini memang belum ada perkuliahan, jadi kita bebas mau membuatnya di mana saja. Misalkan yang topik 1 ini kita ganti. Kita edit topik. Custom kita klik. Edit. Misalkan UAS di sini. Di sini misalkan kita tulis deskripsinya atau summary-nya ujian akhir semester. Save. Kita sudah punya wadahnya untuk ujian. Kemudian kita ingin mengisinya. Mengisi soalnya. Jadi untuk ujian kita ini kolomnya, jadi ini miliknya UAS. Jadi kita ingin menambah apapun resource atau activity, tinggal kita klik saja. Karena ini ujian, kita pilih quiz, kemudian add. Yang ada tanda pentung merah ini yang wajib diisi. Jadi yang tidak ada tanda warning seperti ini sebenarnya boleh tidak diisi gitu ya. Jadi yang kita isi dulu, yang wajib kita isi. Misalkan kita isi ini UAS Sistem Digital. Terserah nanti Bapak Ibu mau menulis apa untuk di namanya. Kemudian deskripsi ini boleh kita isi, boleh enggak. Jadi misalkan kita isi ini adalah soal UAS Sistem Digital. Kemudian kita tampilkan, klik display. Nah, kemudian untuk jadwalnya, kita klik timing. Misalkan ujian Sistem Digital ini pada tanggal 29 Juni. Kita klik enable. Kita pilih 29 Juni. Misalkan jamnya jam 11. Jadwalnya jam 11.00. Kemudian selesainya kapan, atau selesai kuisnya atau selesai ujiannya kapan. Kita misalkan karena ini online, kita bisa juga memberikan kelonggaran kepada mahasiswa. Misalkan mahasiswa masih mencari-cari sinyal atau mungkin belum beli kuota dan sebagainya. Jadi misalkan kita beri saja kelonggaran sampai malam gitu ya. Jadi kita klik lagi enable-nya, kita pilih tanggal 29.
Misalkan kita batasi sampai jam 23.00. Nah, mereka ada waktu selama 12 jam. Boleh mereka ujian pada jam 11 atau jam 2 atau jam 3 dan mungkin malam gitu ya. Jadi cuma boleh juga dosen-dosen yang memang sesuai jadwal gitu ya. Jadi misalkan jadwalnya jam 11 sampai jam 12 ya kita setting jam 12 juga di sini gitu ya. Boleh. Jadi ini sebagai contoh saja, sebagai mungkin praktek di masing-masing dosen. Kemudian yang membatasi apa jika ini 12 jam ya waktunya. Yang membatasi ada time limitnya. Kita enable. Misalkan ujian sistem digital ini 100 menit. Kita isi 100 menit. Jadi maksudnya jika mahasiswa baru bisa online jam 1.00, maka mereka akan selesai waktunya 100 menit kemudian. Nah, ini yang berikutnya adalah kapan selesainya. Ada 3 pilihan. Jadi yang pertama ini disubmit, jika sudah selesai dia akan submit secara otomatis. Kemudian yang kedua ini kita diberi ada semacam waktu tunggu atau jeda. Kemudian tapi selama jeda itu kita tidak bisa menjawab apapun. Kemudian yang ketiga ini sangat ekstrim. Jadi mungkin ada dosen-dosen yang memang hobi ekstrim. Ini kita bisa pilih ini, misalkan mahasiswa dikasih waktu 100 menit. Kemudian mahasiswa tersebut tidak melihat waktunya, tiba-tiba soalnya ketutup karena sudah 100 menit. Nah, itu dianggap mahasiswa tidak atau tidak ikut ujian atau gugur ya. Jadi karena sudah dianggap tidak ikut karena sudah melewati. Jadi tidak dihitung. Nah, cuma mungkin sebaiknya kita pilih yang pertama saja. Jadi memang jika selesai tidak selesai, jika sudah 100 menit mereka soalnya akan ditutup. Kemudian grade, ini grade kita bisa pilih, kita bisa kategorikan dari grade yang tertinggi sampai dengan terendah. Silahkan nanti dibaca atau dipraktekkan. Layout juga kita bisa membuat layout soal. Jadi misalkan satu halaman kita ingin isinya 3 soal, kita pilih satu halaman 3 soal dan sebagainya gitu. Jadi setiap 3 soal dia akan page baru, atau setiap 2 soal akan page baru. Kita pilih misalkan 2 soal. Kemudian yang lainnya mungkin kita bisa abaikan saja. Jadi ini hal-hal yang mungkin tidak perlu diutak-atik, jadi biarkan saja, ini tercentang semua karena kita butuh feedback, mark dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menampilkan foto-foto mahasiswa. Misalkan mereka ingin menampilkan fotonya, silahkan. Jadi misalkan kita pilih small image atau large image. Kemudian soal juga bisa kita password. Tapi dalam hal ini karena nanti yang akan boleh ikut ujian adalah yang sesuai dengan SK dari rektor. Jadi mungkin password juga nggak perlu, karena yang tidak boleh ikut ujian itu akan kami nonaktifkan. Jadi nanti yang walaupun mahasiswa ini kita berikan akun semua, tapi kalau tidak ada di SK mereka tidak bisa melihat soalnya. Jadi kita akan tutup per mata kuliah nantinya. Kemudian di sini mungkin ada feedback atau mungkin kita berikan jawaban yang benar seperti apa. Boleh tidak diisi juga boleh tidak diisi. Jadi ini diabaikan saja. Kita bisa ngetak dan lain-lain gitu ya maksudnya. Oke, jika kalau sudah selesai semua, kita tinggal save and display. Kita sudah membuat satu ujian sistem digital, tapi belum ada soalnya. Kita sudah buat wadahnya. Dan ini sudah terlihat belum bisa dibuka atau tidak akan available sampai dengan tanggal 29, karena tadi kita sudah setting tanggal 29 jam 11 gitu ya. Jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Dengan time limitnya 1 jam 40 menit atau 100 menit. Kemudian bagaimana kita membuat soalnya? Kita klik edit quiz di sini. Tinggal klik saja. Di kanan ada add. Kita klik add, kemudian new question.
Misalkan kita soal yang pertama multiple choice, kita pilih multiple choice, kemudian add. Kategorinya boleh kita pilih, boleh enggak ya, karena ini juga tidak akan pengaruh. Atau boleh kita isi yang sesuai dengan UAS sistem digital gitu ya. Nah ini ada pentung merah ini, jadi kita harus isi. Question name-nya apa? Misalkan ini karena ini multiple choice ya kita tulis saja misalkan, tapi boleh terserah Bapak Ibu nanti mau nulis apa ya. Jadi soal multiple choice misalkan. Kemudian question text ini adalah soalnya. Jadi ini di sinilah Bapak Ibu akan menulis soalnya. Misalkan nama Anda siapa? Di sini kita boleh isi boleh enggak, misalkan jawabannya apa. Di sini ada number choice, kita bisa pilih bentuknya mau 1, 2, 3, Romawi atau ABC kecil besar ya. Misalkan kita pilih ABC yang besar. Di sini jawabannya. Jadi misalkan choice 1 inilah A ya. Jadi choice 2 ini B, choice 3 ini C. Yang A misalkan namanya Andi. Kemudian yang B atau choice 2 ini Dani, kemudian Anwar atau Doni di sini. Misalkan kita ingin 4 atau 5 choice pilihan, kita bisa bebas ya. Jadi misalkan kita ingin pilihannya ada 10 sekalipun itu bisa. Jadi kita klik aja, misalkan kita ingin 5 masih kurang, pilihannya kita tambah lagi 3 jadi 8, nanti ada tambah lagi 3, tinggal diklik aja ini. Misalkan kita hanya butuh 4 pilihan saja atau 5 lah ya, sesuai dengan ini. Nah, di sini misalkan Desi. Nah, jawabannya kita bisa tentukan, misalkan namanya itu yang benar tuh Dani misalkan. Berarti grade-nya ini kita isi 100%. Yang lainnya non ya. Jadi berarti jika menjawab Dani berarti itulah yang benar. Kemudian kita save. Nah, sini sudah nampil soal yang pertama. Di sini kita juga bisa tentukan jika kita ingin satu halaman page 1 ini isinya 2 soal. Kita pilih add yang atas. Kalau kita ingin soal yang kedua itu ada di halaman yang berbeda, kita pilih add yang di bawah. Misalkan soal yang kedua ini di halaman yang berbeda, berarti saya add yang di bawah, new question. Misalkan soal kedua ini IC ya, kita pilih IC, add. Kategori biarkan saja. Namanya misalkan kita tulis saja misalkan soal IC. Questionnya misalkan bagaimana cara ikut ujian. Di sini ada respon optionnya, jadi misalkan ada jawaban-jawaban yang perlu mereka attach, jadi tidak bisa ditulis, jadi mereka harus mungkin menggambar atau mungkin mereka di Excel kemudian di save bentuknya XLS atau JPG dan sebagainya. Kita berikan attachment, allow, misalkan boleh Anda boleh atau mengirim 1 attachment gitu ya. Kemudian filenya bentuknya apa? Kita bisa pilih, misalkan kita choose, misalkan yang bisa boleh dikirim itu yang berbentuk audio saja, atau yang berbentuk image saja, itu boleh, atau dokumen, HTML dan sebagainya. Atau kita bebaskan mereka, silahkan mau semua file type bisa dikirim ya, misalkan all file types. Kita save. Kita save. Soal kedua sudah nampil. Oh ya, sorry, tadi kita sudah men-setting bahwa setiap page itu 2 soal tadi ya. Ada 2 question tadi kita setting yang di awal tadi. Jadi otomatis soal yang kedua ada di page 1, page yang sama. Kemudian soal berikutnya baru di page berikutnya. Kalau kita pilih setiap tadi yang di awal itu kita pilih 1 halaman itu 1 soal, baru kita bisa pilih seperti tadi. Kita bisa menambahkan dengan soal di halaman yang sama. Oke, kemudian misalkan soal yang ketiga, kita ingin soal ketiga itu tentang short answer misalkan.
Mungkin jawaban-jawaban yang cuma butuh satu kata, ya kita pilih yang short answer aja. Misalkan di sini soal short answer ya. Jadi kemudian soalnya apa? Misalkan Anda sedang di mana? Misalkan. Nanti jawaban-jawaban yang hanya 1-2 kata, jadi kita bisa pilih misalkan saya sedang di jawaban pertama Jakarta misalkan, jawaban kedua mungkin di Surabaya, Medan, mungkin bisa dipilih lagi 3 tambahan lagi, bisa ya, boleh ya, misalkan cukup 3 saja. Misalkan yang benar itu adalah yang di Jakarta, berarti kita berikan 100% grade-nya. Feedback boleh, silakan Anda misalkan Bapak Ibu ingin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kenapa harus di Jakarta dan sebagainya, silahkan isi di sini. Nah, kemudian kalau jika sudah, kita klik save lagi. Sudah ada 3 soal. Misalkan contoh saja soalnya hanya 3, kemudian nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri untuk soal-soal berikutnya atau model-model soal berikutnya, mungkin ada numerik dan sebagainya. Jangan lupa kita klik save di sini. Klik save. Jika sudah, berarti Ibu sudah ada di dalam database-nya LMS. Ibu bisa cek dari klik saja SD yang di sini, bisa terlihat. Jadi tampilan yang di sini sama persis dengan tampilan yang nanti mahasiswa buka. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik saja UAS Sistem Digital, kemudian mereka klik. Nah, cuma di sini masih belum buka, jadinya masih belum available. Tapi Bapak Ibu sebagai dosen bisa melihat preview dulu kuisnya. Soal yang Bapak Ibu yang sudah bikin tadi, kita bisa preview. Nah, bentuknya seperti ini. Di yang sebelah kanan bisa terlihat waktu time lapse-nya. Jadi waktu mundurnya tadi kita setting 100 menit untuk sistem digital. Dia akan mundur atau 1 jam 40 menit gitu ya. Kita bisa tes, kita bisa coba, misalkan kita klik Anwar, bagaimana ini kita coba, kita preview. Nah, tadi juga kita sudah nampilkan yang IC itu boleh memberikan atau mengirim attachment atau file, tinggal klik saja add, kemudian upload filenya apa gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau misalkan butuh upload saja gitu ya. Oke, kemudian jika sudah, tinggal next. Soal ketiga ada di halaman berikutnya, karena tadi di halaman pertama hanya 2 soal. Anda sedang di mana? Misalkan sedang di Jakarta gitu ya. Jadi finish, karena semua 3 soal kita bisa finish. Di sini ada statusnya, soal sudah terjawab. Jika nanti ada belum yang terjawab, ada kelihatan di sini belum terjawab. Atau mungkin ada mahasiswa masih ragu-ragu tentang jawabannya, dia bisa kembali, tinggal klik return. Misalkan saya ragu di soal yang pertama, misalkan ternyata mungkin Dani yang benar. Oke, tinggal diganti Dani, kemudian di next dan finish lagi. Tinggal di submit all and finish. Submit all and finish. Sudah terlihat jawaban-jawabannya, kemudian tinggal finish review. Nah, itu Anda Bapak Ibu juga bisa mereview soal-soal yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada mahasiswanya yang sudah mengerjakan soal ujian, itu akan nampil di sini nanti. Dia akan nampil di sini siapa-siapa saja yang sudah, karena ini belum ada jadi belum tampilkan. Nah, ini jika di preview. Ya, jadi nanti setelah ini kita coba atau kita coba bikin supaya bisa dibuka soalnya, kita bikin hari ini saja. Kita ganti settingnya. Jadi kita kembali ke UAS tadi, kita kembali setting yang tadi, tinggal UAS sistem digital, kita edit setting,
Di timingnya kita edit. Misalnya kita ingin coba sekarang hari ini tanggal 24. Misalkan soal itu sudah terbuka dari jam 11 tadi siang sampai dengan jam 23.00 misalkan. Kita save lagi, display. Nah, ini perbedaannya. Jadi quiz open it, jadi sudah dibuka. Jadi ujian sudah dibuka, mahasiswa bisa langsung mengerjakan sampai dengan batas waktu jam 11 malam. Jadi sebagai contoh, saya akan membuka akun mahasiswa, salah satu akun mahasiswa. Saya logout dulu. Jadi saya harus mengenroll dulu mahasiswanya. Di mata kuliah sistem digital ini kita klik partisipan. Kebetulan di sini belum ada mahasiswanya. Ini tadi saya masukkan ke sini. Saya misalkan ada lagi tambahkan mahasiswa Nurul misalkan. Nah, ini enroll sebagai mahasiswa. Kemudian ada misalkan vokal, ada mahasiswa namanya vokal Jana, enrollnya sebagai mahasiswa. Nah, ini kita sudah melihat bahwa sistem digital ini sudah ada 3 mahasiswa di sini. Jadi ada Nurul, Adni, dan ini ya. Jadi ada 3 mahasiswa. Kita coba misalkan 4 sama Aini barusan masuk. Kita lihat, kita buka. Berarti mahasiswa ini berarti nanti di akunnya sudah bisa melihat mata kuliah sistem digital. Kita logout dulu akun dosen, kita login akun mahasiswa. Tadi misalkan Nurul, slotnya oke, kita login. Nurul, oke, ini masih belum nampil mata kuliahnya, sebentar. Saya coba vokal Jana. Vokal Jana. Oke, saya login. Ini adalah tampilan dari akun mahasiswa. Jadi sebelah kiri mahasiswa tersebut yang bernama Vokal Jana ini mengikuti mata kuliah SD atau sistem digital. Mereka sudah nampil di akunnya Vokal Jana, tinggal diklik saja sistem digital atau boleh digambarnya di sini. Nah, begitu kita klik sistem digital, sudah muncul yang dosen tadi memberikan atau membuat soal ujian untuk UAS. Jadi ini adalah tampilan dari akun mahasiswa. Jadi mahasiswa tinggal klik saja UAS sistem digital, tinggal klik. Ya, sudah di open ujiannya. Jadi tinggal melakukan kuis, tinggal klik saja. Oke, sudah yakin untuk start, kita start. Mahasiswa tinggal ngisi. Waktunya sudah berjalan mundur yang di kanan sini. Jadi tinggal diisi saja. Misalkan mahasiswa mengisi ini, kemudian kita isi saja sembarang ya. Nanti filenya juga misalkan nanti kita isi, kemudian kita next, kita isi saja di Gabu gitu misalkan. Oke, kita finish. Sudah finish, sudah answer di save semua, sudah terjawab, sudah yakin semua, tidak perlu melihat ulang lagi. Kita submit all and finish. Submit all and finish lagi. Oke, berarti kita sudah selesai menjawab. Finish review. Ya, sudah finish ya. Jadi kita bisa review juga di sini. Ini akunnya mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa sudah selesai melakukan ujian. Nah, kemudian bagaimana kalau ingin melihat, saya logout dulu, kembali ke akunnya dosen. Hasil dari mahasiswa tersebut dilihatnya di mana? Kembali tadi nama dosennya Dermawan. Login, tadi sistem digital, kita klik lagi SD, kita klik ujian sistem digital. Di sini ada
tulisan item 1. Jadi sudah ada 1 orang yang mengikuti ujian. Tinggal kita klik saja. Nah, siapakah yang mengikuti ujian? Sudah kelihatan di sini. Vokal Jannah yang mengikuti ujian. Dia sudah mengikuti selama 35 second, jadi 35 detik dia menjawab. Kemudian sampai dengan dia mulainya startnya kapan, jam 2.31, komplitnya kapan, 2.32. Jadi terlihat semua mereka mengerjakannya kapan. Kemudian kita bisa lihat isi jawabannya dari sini. Jadi misalkan nanti ada 10 mahasiswa, berarti nanti 10 mahasiswa akan ke bawah begini. Kita bisa lihat review satu-satu. Kita klik review. Nah, inilah jawabannya dari vokal Jannah tadi, baru kita bisa menilai gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat kalau kita multiple choice semua, kita bisa langsung ada nilainya. Jadi kita bisa langsung menentukan grade-nya. Di sini ada grade gitu ya, 3,3 gitu, karena tidak semua benar gitu. Oke. Jadi ini, oh ya, satu lagi, ini kita bisa mendownload hasil dari ujian mahasiswa. Kita klik saja download di sini. Kita downloadnya mau berbentuk apa gitu. Jadi di sini bisa pilih. Jadi kita bisa pilih bentuknya CSV atau bentuknya Excel, XLS, atau bentuknya PDF. Kita bisa sesuaikan dengan format kita ingin downloadnya sebagai apa. Misalkan saya download sebagai Excel, berarti tinggal saya pilih Excel, kemudian saya download gitu. Dan sudah download seperti di sini ya, kelihatan. Oke, saya kira cukup sekian tutorial untuk pembuatan soal ujian. Jadi mungkin nanti next kita akan membahas yang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri di akunnya masing-masing, mencoba-coba. Jadi intinya, jadi saran saya adalah jangan takut mencoba. Jadi ini memang sistem, tapi suka nggak suka, mau nggak mau harus dilakukan. Jadi jangan pernah takut mengklik-klik saja. Klik saja menunya apa dan di dalamnya apa, dibaca saja. Setiap menu, setiap sub menu itu ada deskripsinya, ada penjelasannya. Bapak Ibu bisa membaca ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.